Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang penalaran umum. Oke teman-teman, di sini sudah tersedia bacaan informasi ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menemukan soal bacaan seperti ini, cara cepatnya adalah membaca dulu pertanyaan agar kita bisa langsung memutuskan jawabannya. Manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke teman-teman, di sini pasti salah ya. Nah, kita coba baca bareng-bareng yuk. Anto adalah jenderal bintang 3 di divisinya. Persyaratan untuk menjadi jenderal bintang 3 adalah harus memiliki pengalaman bertugas di medan tempur minimal selama 10 tahun dan mengkomando 100 prajurit atau lebih. Oke, berarti ini syarat ya teman-teman ya. Seluruh jenderal bintang 3 di divisinya mampu mengoperasikan pesawat terbang. Oke, kita lihat yang A. Kita cari yang salah ya teman-teman ya. Anto mampu mengoperasikan pesawat terbang. Berarti ini betul ya teman-teman ya. Karena Anto adalah jenderal bintang 3. Yang B, Anto memiliki pengalaman bertugas di medan tempur selama 20 tahun. Berarti ini benar ya teman-teman ya. Karena Anto ini sudah menjadi jenderal bintang 3 di mana syaratnya harus minimal 10 tahun. Berarti kalau lebih baik ya. Yang C, Anto mengomando 90 prajurit. Berarti ini salah teman-teman. Karena seharusnya sebagai jenderal bintang 3 itu mengomando 100 prajurit atau lebih nih. Yang D, Anto adalah salah satu jenderal bintang 3 di divisinya yang mampu mengoperasikan pesawat tempur. Nah, di sini pesawat tempur teman-teman, tapi di sini pesawat terbang. Tapi nggak masalah ya teman-teman ya, kenapa? Karena pesawat terbang ini bentuknya umum teman-teman. Karena di sini merupakan kasus dalam suatu medan pertempuran, seharusnya jenderal ini bisa mengoperasikan pesawat tempur. Jadi pesawat itu sebenarnya kan banyak macamnya teman-teman ya. Ada pesawat logistik, pesawat domestik, pesawat tempur, dan lain-lain ya. Tapi pesawat tempur ini termasuk pesawat terbang. Jadi ini juga masih benar teman-teman ya. Yang E, Anto dan Jenderal bintang 3 lain di divisinya memiliki pengalaman bertugas di medan tempur di atas 10 tahun. Ini jelas benar ya yang tadi. Berarti pernyataan yang salah adalah yang C, teman-teman. Di sini diagram yang disajikan adalah data stok baju di butik Budian. Yang ditanya persentase kenaikan jumlah stok baju tertinggi terjadi pada minggu berapa. Oke, di sini yang minggu 3 kita eliminasi. Kenapa? Karena dia malah terjadi penurunan. Yang minggu 1 ini kita eliminasi juga karena tidak ada data yang sebelumnya. Oke, yang minggu kedua ya. Yang minggu kedua itu kan berarti dia naiknya adalah 5 dari total awal 15. Kita kali 100%. Berapa? Ini sekitar 33 atau 33,3%. Boleh kita bulatkan. Nah, yang minggu keempat ini kan dari 10 naik 10. Otomatis dia naiknya berapa? Kita kali dengan 100%, hasilnya adalah 100%. Nah, yang minggu kelima nih. Minggu kelima itu berarti kan dia berangkat dari 20 naiknya 5. Kita kali 100% berarti naiknya 25%. Maka jawabannya kenaikan tertinggi adalah di minggu keempat sebesar 100%. 5 orang memerlukan waktu 3 hari untuk mengecat 2 rumah dengan ukuran yang sama. Jika diasumsikan bahwa semua orang bekerja dengan kecepatan yang sama, maka jumlah hari yang diperlukan 10 orang untuk mengecat 6 rumah dengan ukuran yang sama tersebut adalah: pertama, mari kita tuliskan dulu informasi yang diberikan oleh soal. Yang pertama adalah 5 orang memerlukan waktu 3 hari untuk mengecat 2 rumah. Yang ditanya adalah, jika jumlah orang adalah 10 untuk mengecat 6 rumah, berapa hari yang diperlukan? Mari kita samakan dulu jumlah harinya, yaitu 3 hari untuk 6 rumah. Berapa orang yang diperlukan? Katakanlah A orang. Maka
kita lihat di sini, jika jumlah harinya sama, dari 2 rumah menjadi 6 rumah, berarti kuantitinya adalah naik, kemudian jumlah orangnya tentunya harus naik juga karena waktu pengerjaannya sama. Berarti untuk mencari A adalah 6 dibagi 2 dikali 5 menggunakan perbandingan lurus, yaitu 15 orang. Berarti harus ada 15 orang untuk mengecat 6 rumah dalam waktu 3 hari. Mari kita tuliskan terlebih dahulu di sini 15 orang untuk 3 hari bisa menyelesaikan 6 rumah. Kemudian di sini kita mau lihat untuk 10 orang ada berapa hari, katakanlah B hari untuk 6 rumah. Untuk kuantitas yang sama kita bisa tinggalkan. Mari kita fokus ke sini. Jika jumlah orang menurun, maka jumlah harinya akan naik. Nah, berarti kita harus menggunakan perbandingan terbalik, yaitu 15 dikali 3 sama dengan 10 dikali B. B sama dengan 4,5. 4,5 hari. 4,5. Dengan demikian, jumlah hari yang diperlukan 10 orang untuk mengecat 6 rumah dengan ukuran yang sama tersebut adalah 4,5 hari. Halo teman-teman, berikutnya kita bahas soal penalaran umum SNBT. Diberikan informasi sebagai berikut. Kevin lebih tua daripada Wahyu. Om Bun lebih muda daripada Marcel. Berikut ini informasi manakah yang diperlukan untuk mengetahui siapakah yang termuda di antara keempat orang tersebut? 1. Kevin lebih tua daripada Om Bun. 2. Marcel lebih muda daripada Wahyu. 3. Wahyu lebih muda daripada Om Bun. Nah, cara cepat untuk mengerjakan soal ini yaitu dengan menggunakan simbol. Jadi teman-teman tuliskan informasi yang diberikan dalam bentuk simbol supaya lebih ringkas. Dengan begitu teman-teman bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Karena ini menggunakan konteks usia, maka teman-teman bisa gunakan simbol kurang dari untuk yang lebih muda dan lebih dari untuk yang lebih tua. Nah, pada informasi yang diberikan, yang pertama, Kevin lebih tua daripada Wahyu. Artinya Wahyu lebih muda daripada Kevin ya. Jadi tuliskan Wahyu lebih muda daripada Kevin. Lalu yang kedua, Om Bun lebih muda daripada Marcel. Om Bun lebih muda daripada Marcel. Tadi tujuannya adalah mengetahui siapakah yang termuda di antara keempat orang tersebut. Nah, dari dua informasi ini, kita memerlukan suatu penghubung. Kita memerlukan informasi ketiga yang bisa menghubungkan kedua informasi tersebut. Jadi yang kita butuhkan itu yang menghubungkan antara Wahyu dan Marcel atau yang menghubungkan antara Kevin dan Om Bun. Nah, kita lihat. Kalau misalkan kita gunakan informasi yang pertama ya. Kevin lebih tua daripada Om Bun. Dengan kata lain, Om Bun lebih muda daripada Kevin. Kalau kita lihat lagi ya, tadi informasi yang kita butuhkan itu yang pertama, Wahyu kurang dari Marcel, atau yang kedua, Kevin kurang dari Om Bun. Jadi kalau salah satu dari informasi ini diperoleh, nanti kita akan bisa gabungkan kedua informasi ini menjadi satu. Gitu. Menjadi satu informasi yang lengkap. Nah, kalau dari informasi yang satu, yang ke I, karena Om Bun kurang dari Kevin, ini berlawanan dengan informasi yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, Marcel lebih muda daripada Wahyu.
Nah, inilah informasi yang kita butuhkan. Karena kalau misalkan kita gabungkan sekarang ya, informasi 1, 2, dan yang 2. 1 kan menyebutkan Wahyu lebih kecil daripada Kevin. Lalu yang kedua menyebutkan Om Bun lebih kecil dari Marcel. Lalu informasi I2 menyebutkan Marcel lebih kecil daripada Wahyu. Nah, dari ketiga ini kalau kita gabungkan, kita akan dapatkan Om Bun lebih kecil daripada Marcel. Lalu Marcel lebih kecil daripada Wahyu, dan Wahyu lebih kecil daripada Kevin. Dari sini kita dapatkan bahwa yang termuda adalah Om Bun. Jadi informasi yang kita butuhkan untuk mengetahui siapakah yang termuda itu adalah informasi nomor I2 saja. Maka jawaban dari soal ini adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui bahwa setiap pembelian kaos mendapat potongan harga 20%, sedangkan celana potongannya 30%. Yang ditanya, toko dengan harga total satu kaos dan satu celana yang paling murah. Oke, yang pertama itu toko A. Nah, karena kaos itu diskon 60%, maka yang kita hitung tinggal 0,8. Nah, kita kali dengan 60.000. Yang kedua, karena yang celananya diskon 30%, maka kita kali 0,7 kali 40.000. Oke, kita dapat berapa? 48.000 tambah 28.000. Hasil akhirnya adalah 76.000. Yang kedua adalah toko B. Sama, ini formulanya 0,8 kita kalikan 50.000. Nah, kita tambahkan 0,7, ini dikali berapa? Dia sama, kita kali 50.000 juga. Oke, kita dapat di sini 40.000 tambah 35.000. Dapat berapa? 75.000. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang A ini kita eliminasi karena dia lebih tinggi daripada yang B. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kita lihat ya, di toko C itu berarti 0,8 kali 70.000. Kita tambah 0,7 kali 50.000. Kita dapat berapa? 56.000 kita tambahkan dengan 35.000. Hasil akhirnya adalah 91.000. Otomatis yang C ini kita eliminasi juga. Nah, yang berikutnya ada yang TD dan juga si TE-nya atau toko D dan toko E. Ini formulanya sama, 0,8 kali 40.000 ditambah 0,7 kali 60.000. Nah, kita dapat berapa? Kita dapat 32.000 ditambah 42.000. Oke, nilainya adalah si 70. Oh ya, ini 8. Ya betul ya. Ini berarti yang selanjutnya kita dapat adalah 74.000 rupiah. Nah, yang berikutnya adalah si TE. TE ini kita punya 0,8 kali 30.000. Nah, kita tambahkan dengan 0,7 kali 80.000. Kita dapat berapa? Nah, kita dapat hasilnya adalah si 24.000 ditambah dengan 56.000. Hasilnya yaitu 80.000. Oke, berarti jawabannya yang paling rendah yang mana? Nah, jawabannya adalah pilihan yang D.